2 minggu yang lalu, lebih tepatnya, LIB menyatakan bahwa kuota pemain asing di Liga 1 itu 11. Berkaca dari performa timnas di Piala AFF U23, ya sayang kalau pemain-pemain lokal, apalagi yang muda ya, malah kegeser sama pemain asing. Begitu kan juga bagus. Saya bilang ini meningkatkan motivasi pemain-pemain lokal dengan muda yang di bawah 23 juga asal ambil aja, yang kemampuannya mungkin setara sama pemain lokal kita aja ambil, yang penting asing nih. Yang penting asing. Karena kalau nggak perlu ganti aja. Malut kayaknya Kan bikin sensasi musim kemarin. iya. Halo, welcome back di Bedah Liga 1 presented by Koprol Bola. Liga 1 semakin ya tinggal menghitung waktu aja ya, tanggal 10 Agustus ya mulainya ya. Dan 8 Agustus, dan juga banyak hal-hal yang mencengangkan. Salah satunya adalah kuota pemain asing. Nah, sebelum kita bahas, gue akan perkenalkan dua tamu setia gue. Pertama ada Pak Ferry Kodrat. Assalamualaikum. Dan Kenza. Sengaja saya hadirkan dua wartawan lintas generasi. Bukan. Oh bukan. Bukan writer. Wartawan lintas generasi ya guys ya. Dan juga terima kasih buat Kaf, Aku Viva, dan Kopi Uang Mas. Seruan semangat merah putih. Baca ya mas? Enggak, saya baca pakai punya saya sendiri. Oke, diminum dulu teman-teman. Ini juga ada cemilan. Saya yang beli. Oke. Terserah ini siapa yang mau menjawab. Kita diskusi aja, pendiskusi yang saya nggak melemparkan spesifik untuk Pak Ferry atau Kenza. 2 minggu yang lalu, lebih tepatnya, LIB menyatakan bahwa kuota pemain asing di Liga 1 itu 11. Tapi beberapa hari belakangan ini, Ketua Umum kita, Pak Erick Thohir, menyebut bahwa 7 pemain asing saja sudah cukup. Bagaimana tanggapannya? Om Ferry dulu. 7 pemain asing itu maksudnya nggak 11 berarti 7. 7 aja cukup. Yang dimainkan 7. Ya overall sih dari 11 ya 7 aja cukup gitu. Maksudnya kan kalau yang 11 itu kan awalnya yang di DSP kan yang di dalam 8. Yang nggak masuk DSP 3 kan. Nah ini 7 nih, entah 7 yang di DSP-nya semua atau gimana, kita juga belum bingung nih. Mungkin tetap 11, tapi yang di dalam 7. Kali itu ya, bisa juga kita kategorikan itu ya kan. Iya. Atau kan kemarin kan yang dimasalahkan yang main aja, mungkin yang dimasalahkan Pak Erick Thohir ya kan. Iya. Yang main jangan 8 lah kebanyakan. Ya kan, kalau 8 masuk yang lokalnya cuma 3. Iya. Ya kan, ini kan kebalik sama yang dulu nih. Oke. Dulu kan asingnya 3, lokalnya 8. Ya, ini kan berbalik nih. Ya mungkin Pak Erick minta 7 aja yang asing, 4-nya lokal kali. Ya menurut saya sih terlalu banyak juga itu masih Pandi. Artinya kalau 7 sekarang kita lihat cuma ada 4 posisi di lokal. Iya. Dan itu posisi yang sudah lokal yang the best sih kan. Iya. Itu posisi 4 itu pasti kan posisi yang sentral. Basian. Iya, yang sentral, bukan mungkin posisinya ini udah posisi buangan lah, nggak mungkin posisi buangan dong. Pasti juga lokal yang bagus kan. Nah, artinya kalau mau ya 7, tapi yang lokalnya under 23, itu masih oke lah, masih ada sisi pembinaannya. Atau nggak dari 4 yang lokal, 2 dari 23, yang 2 senior. Nah itu masih oke lah, saya masih bisa diterima lah. Artinya ada balancing untuk orang bisa ke pembinaan. Kalau saya sih kesana larinya sih, kalau saya. Kalau Ya, gimana? gue juga merasa kalau 11 jujur kebanyakan, karena musim lalu kita udah pakai 8 pun itu juga rasanya kebanyakan. Dan berkaca dari performa timnas di Piala AFF U23, ya sayang kalau pemain-pemain lokal, apalagi yang muda ya, malah kegeser sama pemain asing demi mengejar Gengsi. prestasi dan gengsi. Iya. Jadi ya kemarin Pak Erick juga bilang kan, dia bilang ada Kadek, terus ada Rehan, Doni, itu di AFF tampil bagus karena di klubnya juga dapat menit ya nggak? reguler. Ya jadi kalau beneran kalau 11 pemain asing ya gimana nasib pemain lokal kita nanti, apalagi yang muda-muda. Oke, kalau gue sih sebenarnya ingin bicara aja. Kalau misalkan kuota pemain asing berapapun, kalau misalkan mental pemain kita emang mental fighter, ya mereka buktiin dong bisa ngalahin pemain asing. Ada yang setuju nggak dengan pendapat gue? Betul. Iya benar, benar. Artinya kan gini,
mungkin dari sisi psikologis Iya. ya pemain, kita jangan lihat pemain yang setara sama mereka umurnya Iya. tapi lihat pemain yang di bawah ini kan, yang masih usia dini harus kita lihat kan. Nah, secara psikologis mereka gimana nih kalau kondisi di timnas saja sudah didominasi oleh pemain diaspora, Iya. kan? Dan ternyata di klub juga dihujani oleh pemain asing, kan itu kan itu Iya. secara psikologis mereka takutnya oke lah kerja keras, kamu harus kerja keras tetap harus ini biar mendapat tempat di klub segala macam ya kan. Tapi kan pemain kita gitu fun, artinya kan nggak semua juga pemain kita yang punya mimpi dan punya uang kan. Iya. Ya nggak, kan itu yang kita takutnya, dia punya mimpi besar tapi nggak punya uang kan, Iya. repot ya nggak. Kalau yang punya mimpi besar punya uang ya dia bisa aja deh keluar negeri kan untuk mengejar impian dia bisa bermain bola di klub Indonesia atau di mana kan itu. Dan yang kedua juga dari pemain asing yang akan diambil ini kualitasnya seperti apa kan juga harus benar tuh kan. Maksudnya kan banyak juga tim-tim yang asing, asal asing lah, Itu kualitasnya makanya belakangan. artinya apa kemampuannya so-so aja sama pemain lokal. Hmm. Buat apa juga? Iya nggak? Kan nggak guna juga. Apakah pembatasan kuota pemain asing yang dicanangkan oleh Pak Erick Thohir ini hasil pertemuan dari bersama pelatih timnas U20 yaitu Frank van Kempen? Apakah itu salah satunya penyebab bahwa kayaknya pemain asing kita batasi deh, tapi kita ganti kuota dengan pemain U23? Nah itu makanya. Apa Iya. bisa jadi seperti itu? Dia bisa juga sih, makanya saya bilang kan U23 sebenarnya kan sekarang sudah ada kompetisi EPA ya kan di bawahnya kan, tapi kan beda tuh loh dengan kalau dia main di klub yang di strata tertinggi ya, itu kan beda banget, suasananya beda, atmosfernya beda, itu buat pemain-pemain muda lebih terpacu. Dia bermain sama pemain asing, dia bermain sama pemain lokal yang top dari satu tim, wah itu kan lebih ini sama aja kayak gini lah. Kalau kita mau ada persiapan uji coba sama tim yang lebih kuat, nah itu aja sama aja seperti itu. Jadi kan semakin termotivasi kan. Oke. Berarti ini mungkin aja peraturannya dirubah ya, dirubah dalam artian pemain asing kita kurangi, tapi kita memberikan jam lebih banyak untuk pemain yang lebih muda. Iya. Ini berlaku di liga aja ya? Ya, Di liga. kayak kalau di Asia ya serah dah, mau 22 pemain asing juga. Jadi kayak model pakai liga 3 berapa tahun lalu ya, Pan. Artinya bahwa Liga 3 dulu kan hanya boleh menggunakan 3 pemain senior lokal dan sisanya pemain U2 di bawah 23. Itu kan, nah maksudnya seperti gitu loh, model-model pimpinan kayak gitu kan juga bagus. Saya bilang ini meningkatkan motivasi pemain-pemain lokal dengan muda yang di bawah 23, di bawah 20 ya. Itu dia bermain di Liga Super League sama pemain asing 7, pemain lokalnya 2 yang tangguh. Aduh, suasananya udah beda. Ya. Udah benar-benar bangkitin semangat bener. Wah, main bisa kayak gitu ya. Pasti kan jadi contoh dong. Wah, main bisa kayak gitu, gua harus bisa seperti Tapi itu. di sisi lain malah jadinya juga apa ya? Takutnya malah pemain-pemain kita merasa minder atau inferior karena event beberapa tahun terakhir pun juga udah kelihatan pemain kita tuh kayak kita butuh asing nih gitu, jadi merasa inferior, takutnya begitu. Soalnya di kalau nggak salah 2019 itu ada satu pemain senior, dia kapten di tim itu. Jadi setelah pertandingan dia terang-terangan bilang ke media, ini pemain asing kita nih sedikit mengecewakan pertandingan ini. Saya sih harapnya kita pemain asing ini bisa lebih bagus lagi karena dia udah dibayar mahal segitu gitu. Jadi takutnya malah membangun mentalitas kayak gitu kalau terlalu banyak asing. Iya. Tapi sebenarnya kalau seandainya kayak kita nih masih pemain U23 di situ ya, tiba-tiba pelatihnya bilang, ternyata pemain asingnya jelek nih. Ya. Wah, ini bagus kesempatan gue untuk ambil posisi dia nih. Kan bisa jadi kayak gitu juga. Ya enggak? Bisa jadi begitu juga. Artinya sebenarnya ya benar tadi saya setuju kalau Pak Erick Thohir jadi 7 pemain asing, tapi 2 lah pemain yang under 23, yang 2 pakai lah senior lokal. Maksudnya saya setuju kok itu. Jadi itu kayak pola lama harus dibalikin lagi. Kayak mode aja. Kan mode pakaian kan kembali ke dulu lagi kan. Karena ada modifikasi aja. Itu aja kalau saya sih. Oke, kita sedikit intermezzo ya tadi ya. Sambil minum kopi nih. Bapak atau Kenza merasa nggak sih bahwa pemain asing zaman sekarang sama zaman dahulu tuh berbeda dalam artian gini, pemain zaman dulu tuh dikenang banget, nggak kayak sekarang. Kalau pemain sekarang tuh yang datang dia, ya udah
kalau misalkan zaman dulu tuh kayak dikenal sampai hari ini pun masih kita bahas. Nah. Contoh, siapa? Nyek Nyobe, Abanda Herman, terus Gonzales Bio Paulin, Gonzales, terus Ronald Fagun. Coba sekarang sebutin pemain asing yang membekas. Ini kita intermezzo aja. Iya, enggak. Ya maksudnya kalau dulu kan mungkin apa ya? Karena kuotanya nggak terlalu banyak, jadi pemain asing tuh kayak spesial. Kalau sekarang ya ibaratnya air nih. Lo pemain asing tuh sirup. Ya. Kalau dulu sirupnya itu kental, jadi di ituin juga, manis banget. Kalau sekarang sirupnya tuh udah jadi makin banyak air ya, jadi pas dicoba sirupnya tapi nggak ada rasanya, gitu. Warna doang jadinya. Iya, jadi larut. Kalau saya sih berpikir bahwa ketika dulu hanya menggunakan kuota 3 pemain asing, ya kan? Berarti harus benar-benar pemain asing yang qualified. Iya, betul. Yang benar-benar akan dapat menunjang kekuatan tim, ya kan? Karena kan hanya ada 8 dibantu oleh 8 pemain lokal. Ya, sekarang kebalik kan? Iya. 7 pemain asing. Ya, bisa juga bisa juga asal ambil aja yang kemampuannya mungkin setara sama pemain lokal kita diambil, yang penting asing nih. Yang penting asing. Sekarang kalau nomor ganti aja George Van der Kek. Robin van der Mark. Nah, Van der Mark itu Dari Belanda itu. ya udah, bisa nama lu bisa masuk gitu kan. Jadi sekarang ini jangan sampai hanya nama asing tapi kemampuannya setara sama pemain kita buat apa. Nah, kalau dulu nggak benar-benar pemain asing benar-benar dicari benar gitu loh, benar-benar di klub benar-benar nyari karena hanya 3. Iya. Ya kan? Jadi pemain 3 ibaratnya jadi kekuatan. kalau dulu tuh salah milih pemain asing ya udah rusak sama musim. Pasti rusak. Dan itu pemain asing kan dipilih pasti kan striker, terus belakang Kiper, pemain tengah satu. Kiper kan jarang. Kiper jarang. Nggak jarang. Dulu paling hanya striker sama belakang yang paling banyak. Kiper asing tuh yang dulu aku ingat Yu Jae-hoon. Yu Jae-hoon, Kamaruk sama yang Persib tuh. Sinta Wicai. Ya, Sinta Wicai. Jae-hoon kan era 2010. Iya. Ya kan. Kalau sebelumnya malah kan nggak pernah ada kiper asing tuh baru kiper yang zaman dulu aja si David Lim aja yang waktu main di Mitra. Nah, nih Mitra. salah satu yang mendukung pengurangan kuota pemain asing dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia ya, menyambut baik. Gimana tanggapannya? Ya, API kan ibaratnya apa ya? Dia tuh corong yang menyuarakan suara-suara pemain Indonesia. Betul. Ya pasti dia juga kepentingan pemain Indonesia, pemain lokal ya. Gue sih setuju dengan API ini mendesak PSSI dan I-League untuk cobalah pikir-pikir lagi lah. Gimana Pak tanggapannya? Ya setuju lah, artinya ini kan suara pemain lokal. Iya. Ya kan setuju lah, artinya kalau seandainya pemain asing yang kedepankan, persoalannya kan akan lebih banyak keluar nantinya. Betul. Ya kan? Akan lebih banyak kalau seandainya keluar persoalannya jelek, yang rusak kan sepak bola kita nih. Sekarang pemain asing nggak digaji, dilaporkan ke FIFA kan. Rusak lagi Indonesia, ya kan. Nah ini juga harus dihindari oleh Indonesia. API juga kan nggak mau gitu juga kan. Artinya ya tetap dia sebagai rumahnya pemain juga harus ya. Memang ini sikap yang sudah dilakukan oleh si Andri tadi, oleh API. Oke, bicara pemain asing, kita rasa ya tetap ada pro dan kontra ya. Di setiap keputusan entah PSSI, entah LIB-nya. LIB ganti nama apa? I-League ya? I-League. Ganti I-League kan? Ganti nama I-League. Oke, kita balik ke beda Liga 1-nya, ke klubnya. Di sini gue cukup menarik dengan pergerakan transfer yang dilakukan oleh 2 tim. Ada United-nya ya. Dewa dan Madura? Bukan. Atau dan Maluku? Dewa dan Bali United. Oke. Di mana Bali United juga mendatangkan pelatih dari FC Zwolle ya. Namanya Johnny Johnson dan juga Dewa dengan dan Alderekringnya benar-benar membuat menyihir penonton sepak bola Indonesia ya. Betul. Dengan permainan indahnya, total footballnya dan segala macam. Oke, kita ke Bali United terlebih dahulu. Bali ini termasuk unik karena mendatangkan pemain-pemain Belanda ya. Ini ada kipernya Zwolle, Mike Haup, siapa nih namanya kan? Mike aja udah ya. Mike ya. Iya. dan rekan partnernya Tom Haye di Almer, tim receiver. Dan ada itu juga yang main baru, Tisman Gopel dan masih banyak lagi ya. Ini cukup sangat serius menurut gua setelah di papan tengah kemarin di Liga 1 peringkat 8 kalau nggak salah. Ya kalau kita lihat musim lalu kan main asingnya Bali United tuh Brasilia ya?
bukan Brasilia. Kualitasnya agak beda dibanding musim-musim sebelumnya. Ya. Musim lalu kayak ada Kenzo Nambu, Everton Nascimento ya. Yang apa ya? Ya, nggak jauh beda sama pemain lokal. Jadi ya mungkin berkaca dari situ, sekarang scoutingnya juga lebih niat, mantap lagi. Dan ya ini kita lihat hasilnya dapat lumayan banyak pemain Belanda dari Eropa langsung. Tier 1 loh di Liga Belanda loh. Almer dan Zwolle. Zwolle. Tapi kalau Gopel itu dari tim divisi 3 Bundesliga. Kipernya sih yang gue tahu tuh kiper sama si tim receiver ini nih. Dia tuh di Almer. Yang pemain tengah itu loh. Nah, oke, kalau dari Pak Ferry, apakah era kejayaan Bali United benar dengan aroma total footballnya bakal kembali lagi? Menurut saya ada peluang besar sih. Artinya bahwa berkaca pada iklim sepak bola yang sekarang sedang menusuk ke Indonesia, lebih banyak ke Eropa ya. Artinya dengan kita terhipnotis oleh permainan dari Dewa United ya, dengan Jan Ole kemarin cukup membuat repot ternyata klub-klub di Liga 1. Bahkan kalau sebenarnya Persib juga kemarin jaraknya tidak jauh juga, pasti dia juga deg-degan nih dengan permainan yang dimiliki oleh Dewa United. Nah, dan dengan Dewa United itu berarti juga sudah bosan ya mungkin ya Bali United hanya dengan menggunakan aroma sambanya dari si Teko ya. Dan memang buktinya terbukti juga aroma sambanya dari Teko juga sudah tidak mumpuni di Bali United. Kemarin dia terprosok ke urutan ke-6 ya. Ya itu, jadi bahan ceng-cengan karena iya. Teko tuh selalu ngedatengin pemain-pemain yang 30 up. Iya. Di Bali sekarang juga ada yang paling 30. Ada si striker dari Montenegro kan. Kopi 30. Kopi Taufik. Tapi kan dia buktikan dia di Liga Singapura luar biasa. Artinya waktu main satu musim aja menurut saya sih musim lalu bikin 6 gol setengah musim. Masih oke juga kan, artinya bahwa memang dan Bali juga kayaknya nggak mau benar-benar siur sini. John Johnson juga nggak hanya bawa dia sendiri yang punya UEFA Pro, ya kan, dan 3 asisten juga UEFA Pro semua. Artinya bahwa kualitas pelatih dari Bali United sama dengan kualitas pelatih dari tim nasional kita saat ini. Iya, ya kan? Clifford, si Alex Pastor sama Daniel Lanza kan sama nih. Berarti kan serius dong. Dan jangan lupa juga Bali United nih pemain mudanya juga banyak yang bagus-bagus. Kadek, Arjuna, Rahmat Arjuna, Jens Raven, Made Tito juga lumayan. Made Tito. Dan pemain seniornya juga oke, Irfan Jaya, terus juga Ricky Fajrin, Yabes Roni, itu top sih. Iya, maksudnya udah terlampau jauh juga jarak dia kemarin bikin B2B ya. 2019 sama 2021 kan, untuk ke sini kan dia mau berbuat lah sesuatu untuk di Liga Super League, apalagi Super League nama yang baru lagi nih. Dia mau kalau kutip mau perawanan di Super League dengan bisa jadi juara lah. Kalau gue sih cukup berharap ya Bali bisa bertarung ketat ya di 5 besar lah Liga Super League musim ini, karena gue juga aroma Belandanya ini semoga kental kayak eranya Melvin Place, Silviano Convalio, terus ada Lili Pali, ada terus yang Badim, yang nomor 23 tuh, gue lupa namanya. Siapa gitu? Van der Ven siapa? Ya itu lah. Van der Ven atau siapa yang tinggi kan, yang jangkung kan. Nah, itu juga gacor-gacor tuh Bali. Gue era itu buset, Bali mantep. Nontonnya enak, nontonnya asli. Bahkan gue ngelupain jagoan gue sendiri, gue nontonnya Bali kok gitu. Jadi 5 besar sepakat ya, Bali bisa minimal banget 5 besar. 5 besar bisa lah. 5 besar ya. Catat Bali insya Allah 5 besar. Next kita ke tim yang sudah bikin sensasi dari musim kemarin. Ya. Gua nggak tahu. Malut kan? Bukan. Malut kayaknya. Kan bikin sensasi musim kemarin. Iya, Malut United ya harusnya. Iya. Tapi ini lebih sensasional lagi bro. Dewa United. Banten. Oke. Gua kecewa sih namanya diganti Banten. Tadinya kan Dewa United Tangerang. Iya. Aduh. Gimana ya, gue kalau mau bahas Dewa nih kayak nggak habis-habisnya gue bener-bener muji tim ini ya. Kekuatan finansial, fasilitas training ground-nya yang luar biasa, dan strategi transfer mereka gue menilai menggembosi tim-tim musuhnya. Betul. Nico Wipers dibajak, Wahyu Prasetyo dibajak, itu juga kan Lili Pali dibajak, privat di sini juga kan.
Ya kan ada tuh. Privan Barga dari Bali. Terus juga ada si Casio dari Bali. Casio Set Malut. Ya pemain Brazil yang dari Bali juga diambil kan sama Iya, Casio Pak. Casio Set. Yang dari Malut. bukan yang dari Bali. Privan Barga. Privan. Privan Barga diambil. Terus Edo Febriansahnya Persib Betul. diambil. Bener-bener kayak Muncennya Liga Indo nih kayaknya ini. Jadi kalau Dewa ini. situ mau nanya prediksi saya, tahun ini tahun Bali Dewa United juara. Dewa United. Juara. Udah pasti. Dewa ya. Saya ngeliat Dewa United juara. Satu, ya kita jangan bicara bahwa di Piala Presiden itu jadi sasaran antara ya, tapi Dewa United membuktikan bahwa dia sebagai klub lokal yang bisa mencapai ke posisi ketiga kan. Artinya terbaik, teratas dari semua klub. Ya. Dari Persib dan dari Arema. Ya kan, dan kita lihat permainannya kemarin di Piala Presiden juga kan nggak itu juga bagus kan permainnya kan, apalagi ada dari Bali ini tambah lagi pemain diaspora kan. Rafael Strike Kalau Strike sudah kena di Bali di Dewa United ini bisa jadi nyetel. akan gila nih. Strike itu kan pemain yang menurut saya sistem banget. Iya, akhirnya dia main di setiap lini, dia di depan tuh semua dia aktif. Keunggulan Strike menurut saya Pak ya, nggak tahu Kenzo sepakat atau enggak. Dia tuh emang tipikal belum kan. Tipikal yang memberikan ruang untuk pemain lainnya. Ya. Ya. Kalau yang connect bahaya. Dia pintar buka ruang. Yang bikin bahaya bukan Strike-nya. Orang keduanya. Iya. Second line-nya. Kalau ya. Iya, dikasih kalau di ruang. Chelsea dulu ke Torres. Iya, makanya Torre nggak ngegolin. Buka ruang lu Buka kerja. ruang. Jadi bagi Strike nggak penting gue bikin gol, yang penting tim gue menang. Tim gua menang. Itu aja kan. Nah ini makanya saya bilang saya berani sekarang berprediksi Dewa bakal juara. Terus pemain-pemain yang gacor musim lalu kayak Alex Martins, Messi Doro, Iya. Jaja bertahan. Iya, ditahan kan. Berarti kan udah chemistry udah jalan nih. Marukawa. Sonny Stevens. Marukawa lagi luar biasa ya. Yang kemarin bikin gol kan, yang di Piala Presiden kan. Luar biasa, artinya bahwa mereka Dewa United tidak membutuhkan terlampau banyak chemistry, ya kan? Artinya mereka sudah di pemain-pemain yang lama nih. Sementara klub lain kan, dia masih harus menyambungkan chemistry satu sama lain, menyamakan visi satu sama lain, kayak Persib, kayak Persebaya ya, terus kayak si Bali, ya kan? Tapi kan ini belum enggak, ini udah jalan nih. Ibaratnya Dewa United ini kayak nasi Padang. Musim kemarin lauknya udah enak, Iya. pakai rendang, pakai Iya. tunjang. Musim ini dibikin makin enak lagi, tambah ayam pop. Aduh, makan kan abis ini gitu kan. Dan pemain lokalnya juga, gila gua tuh nggak habis pikir ini tim kok bisa nyatuin Wahyu Prasetyo, Stefano Lillipali, Feby Eka udah makin matang, Iya. Egy Maulana Fikri, ini Brian Fatari juga nih, Mantan solid Persija banget kan? ya, di back. Terus juga Kakak Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Rafael Strike. Aduh, gue nyebut nih pemain timnas semua nih. Kalau ini sih menurut saya sih udah dream teamnya di Super League ini. Super League musim ini. Ini dream team Super League. Jadi kita bisa ngasih julukan bahwa Dewa United adalah dream teamnya di Super League. Dream Team Super League adalah Dewa United. Dewa United. Setuju nggak, Ken? Setuju. Setuju ya kan? Setuju. Itu dream team ini, Ken. Dan gue sempat baca rumor mau datangin satu pemain diaspora lagi, Elda Boy, Siapa? Sandy Walsh. Oh. Kita nggak ada yang tahu. Gue nggak tahu mau ngomong apa sampai ntar Sandy Walsh datang. Ibaratnya nih dari segi finansial ya udah aman lah, bisa ada Udah datangin aman. Sandy Walsh. Sudah di atasnya Wahyu Pras dong ya? Bisa jadi. Iya, Terus kan? main di itu Iya, juga kan? Karena Asia mereka juga kan main kan? di Asia kan ya. Iya, Nah, ke iya. dalam squad perlu kan. Wah, Nggak ada. Gue ngelihatnya kalau secara di atas kertas dia di dalam layar laptop bukan atas kertas. Nggak ada celah. enggak. Nggak ada. Jadi jangan ngomong lagi sudah membesar nggak? Ini Nggak. juara udah. Juara. Kalau nggak juara gue agak aneh. Setuju juara Juara. nih. Udah, kita bertiga setuju juara nih. Udah lah. Kita siapin arak-arakan di Serang di sini. Apalagi gini loh, bagi Dewa United juara di musim ini sangat penting. Karena selain dia sudah dapat stadion baru sekarang, sebagai home base di Serang, Banten, dia juga pasti kan mau berprestasi untuk merangkul supporter-supporter di sana. Betul. Pasti kan dari pelan-pelan, kita menang di home, supporter tambah banyak, perang di home tambah lagi tuh banyak menang, sampai juara bisa Serang, Van. Soalnya cuma Serang, Banten. Banten. Kecuali Tangerang. Kecuali Tangerang. Ya. Tangerang kota kayaknya ngikut deh. Nggak ada klub ini di Liga 1 belum ada soalnya Belum kan. ada. Hati-hati juga di kawasan Banten nih, bisa jadi kayak Jawa Barat, ya nggak? Iya. Ke Jawa Barat semuanya boleh klub ada, tapi kan tetap satu Persib. Persib. Nah Banten boleh satu klub ada, tapi tetap satu
Bisa Dewa. Dewa United, udah bahaya nih, hati Fandi. Kemerak macet total. Kenapa arah-arahkan Awai. Dewa? Anjay. Anjay kayak Jumapo. Anjay. Anjay banget dah. Top 1 ya. Top 1. Prediksi kita semua Juara, top 1. juara. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, masalah internal dan segala macam, Udah, seharusnya ini udah. Juara. Jalannya udah dibukakan, Juara. tinggal dia dijalanin aja. Kok saya berani juara? Saya pakai filosofinya dia aja. Apa tuh? Nasi Padang tadi udah. Nasi Padang. Ini udahlah, udah si juara ini. Aduh, gimana teman-teman bedah Liga 1? Pendapat teman-teman, siapa juara Liga 1? Punya jagoan sendiri? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Kopi Uang Mas, Aku Viva, dan Kaf. Jangan lupa beli produk-produk kita karena top and top banget. Sampai jumpa di episode bedah Liga 1 selanjutnya. Apa yang kita bahas, pokoknya pantengin terus ya. Bye-bye.